Hai semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai perkembangan bakat khusus individu. Terdiri dari Yoni Lamtiur Silalahi, Esther Winda Elsari Tonang, dan Siti Rafika Zahira Panjaitan. Pengertian bakat khusus. Bakat khusus atau talent adalah kemampuan bawaan berupa potensi khusus dan jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik, akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai potensinya. Ini memberikan pemahaman bahwa bakat khusus sebagai potensi atau potential ability untuk dapat terwujud sebagai kinerja performance atau perilaku nyata dalam bentuk prestasi yang menonjol, masih memerlukan latihan dan pengembangan lebih lanjut. Menurut Winkel, bahwa bakat khusus adalah kemampuan yang menonjol di suatu bidang usaha kognitif, bidang keterampilan, atau bidang kesenian. Sekali terbentuk, suatu bakat khusus menjadi bekal yang memungkinkan untuk memasuki berbagai bidang pekerjaan tertentu dan mencapai tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu jabatan. Selanjutnya, jenis-jenis bakat khusus. 1. Bakat akademik khusus. Bakat akademik khusus, misalnya bakat untuk bekerja dalam angka atau numerik, logika, bahasa, dan sejenisnya. 2. Bakat kreatif produktif. Bakat khusus dalam bidang kreatif produktif artinya bakat dalam menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya, menghasilkan rancangan arsitektur terbaru, menghasilkan teknologi terbaru, dan sejenisnya. 3. Bakat seni. Bakat khusus dalam bidang seni, misalnya mampu mengaransemen musik dan sangat dikagumi, mampu menciptakan lagu hanya dalam waktu 30 menit, mampu melukis dengan indah dalam waktu singkat, dan sejenisnya. 4. Bakat kinestetik atau psikomotorik. Bakat khusus kinestetik atau psikomotorik, misalnya sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan keterampilan teknik. Yang terakhir, bakat sosial. Bakat khusus dalam bidang sosial, misalnya sangat mahir melakukan negosiasi, sangat mahir menawarkan suatu produk, sangat mahir mencari koneksi, sangat mahir berkomunikasi dalam organisasi, dan sangat mahir dalam kepemimpinan. Hubungan antara bakat dan prestasi. Dengan adanya bakat, seseorang dapat mencapai prestasi tertentu, tetapi diperlukan latihan, pengalaman, pengetahuan, dan dorongan atau kesempatan untuk mengembangkannya. Dan perwujudan nyata dari bakat adalah prestasi, karena bakat sangat menentukan prestasi seseorang. Sekalipun demikian, orang yang berbakat belum tentu berprestasi. Hal ini karena bakat bersifat potensial yang membutuhkan latihan dan pengembangan secara maksimal. Misalnya, orang tua menyadari bahwa anak mempunyai bakat menggambar, maka orang tua mengusahakan agar anaknya mendapatkan pengalaman sebaik-baiknya untuk mengembangkan bakatnya. Selain itu, anak tersebut juga minat untuk mengikuti pendidikan menggambar. Maka anak itu dapat mencapai prestasi yang unggul, bahkan bisa menjadi pelukis yang terkenal. Keunggulan dalam salah satu bidang tertentu merupakan hasil interaksi bakat yang dibawa sejak lahir dengan faktor lingkungan yang menunjang.
Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus. Berikut dia faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus. Yang pertama, faktor internal meliputi minat, motif berprestasi, keberanian mengambil resiko, keuletan dalam menghadapi tantangan, dan kegigihan dalam mengatasi kesulitan. Yang kedua, faktor eksternal meliputi kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan orang tua atau keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan pola asuh orang tua. Selanjutnya ada perbedaan individu dalam bakat khusus. Perbedaan bakat khusus ini bisa terletak pada jenisnya dan juga pada kualitasnya. Perbedaan dalam jenisnya terlihat dari kemampuan yang ditunjukkan. Misalnya, seseorang memiliki bakat khusus bekerja dengan angka, numerical aptitude, yang lain lebih menonjol dalam berbahasa, verbal aptitude. Sementara yang lainnya memiliki bakat yang menonjol dalam bidang musik. Sedangkan perbedaan dalam kualitasnya mengandung makna bahwa di antara individu satu dengan yang lain memiliki bakat khusus yang sama, tetapi kualitasnya yang berbeda. Misalnya, antara orang yang sama-sama memiliki bakat khusus bekerja di bidang angka. Orang pertama memiliki kemampuan yang lebih unggul dibandingkan kemampuan orang kedua. Hal ini disebabkan tingkat kecerdasan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh gen dari orang tua mereka masing-masing. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 5 mengenai perkembangan bakat khusus individu. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.